Salam patunggilan dan salam sehat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita kembali lagi di dalam acara Bina Iman ke-18 oleh Bale Wiyoto. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama untuk berbicara tentang manusia dan teknologi informatika. Saudaraku, lihatlah gadget Anda masing-masing. Gadget itu bisa berupa laptop, notebook, tablet, dan yang paling praktis serta populer adalah smartphone di tangan saudara. Lihatlah layar datarnya yang membuat jemari kita rindu menyentuhnya. Lalu carilah aplikasi mesin pencari Google di sana. Dari situ kita bisa mencari topik apapun juga yang kita kehendaki, baik dalam bentuk dokumen, tutorial, berita, iklan, video, podcast, dan sebagainya. Tetapi tahukah saudara bahwa proses panjang harus dilalui supaya kita sampai ke zaman informasi seperti sekarang ini? Ada tahapan-tahapan yang tidak mungkin kita abaikan. Entah saudara sempat mengalaminya sendiri atau tidak. Selama ribuan tahun, manusia memperoleh makanannya dengan cara berburu yang sangat bergantung pada otot-otot tubuhnya. Ia membutuhkan keterampilan bergerak yang luwes tapi juga kuat agar bisa menangkap buruannya. Ia juga harus memakai otaknya untuk memasang perangkap bagi mangsanya agar bisa tetap hidup dan mempertahankan spesiesnya di muka bumi ini. Lalu ia mulai berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya, mengikuti migrasi kawanan buruannya, mengikuti musim-musim buah makanannya, mengikuti dataran-dataran terbuka yang bisa ditanami. Lalu mulailah era manusia menggunakan tenaga binatang untuk menggantikan kekuatan tubuhnya. Otot-otot manusia digantikan oleh otot-otot hewan peliharaannya. Penggunaan energi untuk ototnya oleh manusia mulai digeser ke penggunaan energi untuk pikiran, untuk kreativitasnya, untuk mempermudah pekerjaannya. Penemuan mesin uap adalah revolusi pertama. Tenaga otot mulai digantikan oleh tenaga mesin. Proses produksi makanan dan kebutuhan dasar lainnya menjadi lebih mudah serta cepat untuk dilakukan. Manusia pun semakin tak terbendung dengan kekuatan pikirannya. Revolusi industri jilid 1 segera disusul dengan revolusi industri jilid 2. Manusia semakin berkuasa dengan penemuan listrik,
pekerjaannya semakin efisien dan efektif. Mesin-mesin uap dan mekanik yang bergemuruh digantikan oleh mesin-mesin listrik yang bertenaga besar namun senyap. Pada fase inilah muncul tokoh-tokoh seperti Antonio Meucci dari Italia dan Alexander Graham Bell dari Skotlandia. Mereka berlomba menemukan alat penyampai pesan yang memanfaatkan energi listrik. Maka terciptalah ke hadapan kita generasi pertama pesawat telepon, disusul dengan radio, televisi, dan segala peralatan elektronik lainnya. Era revolusi industri jilid kedua pun tak berlangsung lama. Tibalah era revolusi industri jilid ketiga, ketika mesin-mesin alat bantu hitung mulai ditemukan, bermula dari kalkulator, lalu komputer generasi pertama juga mulai diproduksi. Komputer-komputer itu terus melaju, berkembang, dan terbang menggantikan tugas-tugas rutin manusia untuk menganalisa banyak hal, bahkan untuk mengendalikan mesin-mesin produksi apapun juga. Pertukaran informasi juga semakin dimudahkan. Listrik yang semula memikul beban pesan ke seluruh dunia, kini cukup menggendong kode data ke seluruh pelosok negeri. Tetapi itu belum seberapa, kawan, dibandingkan revolusi industri yang menyerbu kita selanjutnya. Maka tibalah kita pada masa sekarang ini, di mana kabel-kabel berbahan logam digantikan oleh kabel-kabel optik dan pemancar-pemancar data. Telepon-telepon berbadan jumbo telah diminimalisir bentuknya hingga tinggal lempengan-lempengan tipis yang bisa diselipkan pada kantong celana kita. Bukan hanya itu, saudaraku. Ke dalam lempengan-lempengan yang disebut smartphone itu ditanamkan chip-chip mikroprosesor yang memiliki kemampuan kecerdasan buatan yang meniru fungsi otak kita. Dan dengan bantuan chip-chip memori, ia memiliki kemampuan mengingat dan belajar. Bahkan kadang kemampuannya mengingat melambung tinggi sampai bisa melampaui kapasitas otak kita manusia. Selamat datang revolusi industri jilid keempat. Kini mesin-mesin kecil itu mulai mengatur kehidupan kita. Mereka juga bisa memperbaiki dan memperbarui diri mereka sendiri. Sementara anak-anak kita terus dijejali informasi kacangan, kita sendiri dininabobokkan oleh informasi-informasi sampah yang membuat kita semakin bergantung dan tak terjauhkan dari lempengan-lempengan pintar itu. Tetapi sebagian kita tak mau jatuh oleh bujuk rayunya.
Mereka menggunakan produk-produk teknologi cerdas itu secara bijaksana. Merekalah tuan-tuan sejati atas alat-alat canggih itu. Memang mereka tetap belanja paket-paket data, tetapi dari situ mereka mendapat keuntungan luar biasa, sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan untuk membantu orang lain, untuk menolong mereka yang kesusahan. Kita memang harus terus berubah, saudaraku, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman ini. Lalu, bagaimana kita berubah agar menuju kepada yang baik? Firman Tuhan telah mengajari kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Dan lagi kita diingatkan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 12b. Para kekasih Tuhan Yesus Kristus yang budiman, pada akhirnya semua tergantung kepada kita. Apakah kita mau menggunakan teknologi dengan bijaksana dan memanfaatkannya untuk kebaikan umat manusia, ataukah kita akan menggunakannya untuk memperbudak diri kita sendiri sehingga kita tidak mampu melakukan apa-apa bagi kebaikan orang lain. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.